Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407 dengan mata kuliah yang saya akan jelaskan yaitu kewirausahaan dengan dosen pengampunya Bapak Darmainis SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kewirausahaan dalam memenuhi UTS semester 3. Nah, oke, di sini ada pengertian, tujuan, ciri-ciri kewirausahaan. Pertama, pengertiannya. Kewirausahaan adalah sebuah proses untuk menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan juga adalah serapan dari dua frasa, yaitu wira yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Oke. Selanjutnya ada tujuannya. Pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil, suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat terangkat lesunya perekonomian akibat pandemi, berakibat meningkatkan angka kemiskinan dalam masyarakat. Itu yang selanjutnya, yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi ketika seorang dalam kondisi tertentu kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Selanjutnya, sini ada ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Ada 6. Yang pertama ada memiliki sifat kreatif dan berani. Kedua, memiliki kemauan keras dan semangat yang tinggi. 3, mampu menganalisis masalah dengan baik. 4, memiliki jiwa kepemimpinan. 5, dapat membuat keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab. 6, totalitas pada bisnis yang dijalankan. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai dalam kewirausahaan. Yang pertama ada percaya diri atau self confidence. Percaya diri adalah panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, serta banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motivasi berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Seorang wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Selanjutnya, yang keempat, kepemimpinan yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepelaporan, dan keteladanan. Seorang wirausaha selalu menampilkan produk dan jasa baru serta berbeda sehingga menjadi menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya adalah dengan kemampuan dan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sekarang. Yang keenam, keorisinalan. Ya, di sini ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama ada dream, kedua decisiveness, yang ketiga doors, keempat determination, yang kelima dedication, yang keenam devotion. Oh, ini dream, yaitu seseorang wirausaha yang punya misi, visi, keinginan terhadap masa depan. Decisiveness yaitu seorang usaha adalah seorang yang bekerja dalam cekatan, tidak lambat dan tidak harus memiliki kemampuan cepat dalam berpikir dan bertindak. Doors yaitu seorang wirausahaan harus mampu menindaklanjuti setiap keputusan yang dibuatnya, melakukan pekerjaan secepat mungkin dan tidak menunda-nunda peluang bisnis. Yang keempat, determination, yaitu seorang wirausaha dalam melaksanakan pekerjaan penuh perhatian, memiliki tanggung jawab
yang tinggi, dan tidak mudah menyerah terhadap rintangan apapun dalam kegiatan bisnisnya. Yang kelima, dedication. Seorang wirausaha memiliki dedikasi atau berdedikasi terhadap bisnisnya. Bahkan harus siap mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu demi kepentingan bisnisnya. Yang keenam, devotion. Yaitu seorang wirausaha mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya. Nah, kelemahan wirausaha di Indonesia ada 9, yaitu KUNA, akronim dari kurang bijaksana. Yang kedua, KUDIS, akronim dari kurangnya disiplin. Ini singkatan ya, bukan kata-kata negatif. Yang ketiga, KUTU, kurangnya bermutu, akronimnya dari kurang bermutu. Yang keempat, KURAP, akronimnya kurang rapi. 5, KUTANG, akronimnya dari kurang tanggung jawab. 6, KUTIL, akronimnya dari kurang teliti. Yang ketujuh, KUSIR. Yang ke-8, KUJUR. Yang ke-9, KUMAN. KUSIR yaitu akronim dari kurang serius. KUJUR artinya akronim dari kurang jujur. 9, KUMAN, akronimnya dari kurang beriman. Itulah kelemahan dari wirausaha di Indonesia. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip kewirausahaan. Menurut ahli, yang pertama menurut Didier de Makyudin, ada beberapa prinsip yang harus dipegang soal wirausahaan. Ada 6 menurut Didier. Ada optimis, ambisius, 3 berani mengambil alih risiko dan peluang, 4 sabar, 5 tidak takut gagal, 6 tidak mudah putus asa. Dan selain Didier, menurut Kafidul Ulum pun menjabarkan mengenai prinsip berwirausahaan yang harus diterapkan, yakni ada 7. Memiliki passion. Yang kedua, kreatif dan inovatif. 3, marketing sensitivity, peka terhadap pasar. Yang keempat, berani mengambil resiko namun tetap penuh perhitungan. 5, independen atau mandiri. 6, pantang menyerah. 7, harus tetap berdasar pada etika yang ada. Itulah menurut Kafidul Ulum. Nah, ini yang selanjutnya ada kiat-kiat penting jadi wirausaha yang sukses. 1, bekerja keras. Salah satu kiat menjadi wirausaha sukses adalah dengan bekerja keras. Kedua, berani mengambil resiko. Dalam menjalankan suatu bisnis usaha, suatu resiko pasti selalu ada. Namun segala resiko dalam berbisnis tentu saja bukan semata-mata hanya akan membuat kita gagal dan terpuruk selamanya. Siapa sangka kiat menjadi usaha yang sukses justru harus mengambil risiko yang tinggi. Nggak terlalu tinggi banget. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Jika hanya asal berusaha, tentu saja semua orang pasti bisa untuk melakukannya. Namun di era modern ini kita harus menjadi orang kreatif dan inovatif. Lihat dan pahamilah beragam kebutuhan banyak orang. Dan diciptakanlah sesuatu yang unik dan belum ada pernah sebelumnya. Jika memiliki suatu ide yang cemerlang, maka segera realisasikannya. Ini yang terakhir ada teori-teori dari kewirausahaan. Ada 3. Yang pertama neoklasik, kedua Keynesian entrepreneur, ketiga teori perilaku. Yang pertama neoklasik, yaitu teori ini memandang perusahaan sebagai istilah teknologis, di mana manajemen hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi sistematis untuk menentukan nilai optimal dan variabel keputusan. Yang kedua, Keynesian entrepreneur. Teori Keynesian ini menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, dan kesungguhannya untuk mandiri dalam berusaha. Sehingga maju mundur dari suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan pengusaha itu sendiri. Yang tiga, terakhir, teori perilaku. Teori ini menyoroti bagaimana seorang wirausahaan harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan usaha, mengatur keuangan dan hal terkait, membangun jaringan, dan memasarkan produk dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usaha. Nah, oke, udah habis ya. Terima kasih. Itulah sekian dari penjelasan materi kewirausahaan. Ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.